Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita sehat badan dan sehat pikiran, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas final saya pada hari ini. Dan tak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana yang telah membawa kita dari alam kebodohan hingga alam ilmu pengetahuan sekarang. Sebelum saya menjelaskan materi saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Yuni Monizar, saya dari Unit 2, Jurusan Pendidikan Agama Islam. Materi saya hari ini adalah ajaran tasawuf pada masa abad kelas pertengahan. Bagaimana perkembangan tasawuf pada masa abad klasik? Tasawuf pada zaman dahulu sering dikatakan sebagai kehidupan kerohanian, dikarenakan ajaran ini mengandung manusia sejarah. Sejarah perkembangan terdiri dua, yakni pertama zuhud, kedua tasawuf. Secara etimologi, zuhud berarti raghabah syai'in wa tarahahu, yang artinya tidak tertarik terhadap sesuatu dan meninggalkannya. Zuhud juga tidak dapat dipisahkan dengan dua keadaan, yakni pertama, zuhud tidak dapat dipisahkan dengan tasawuf. Kedua, zuhud dijadikan sebagai akhlak dan moral dalam perbuatan dan gerakan protes. Apabila zuhud ini tidak dapat dipisahkan dengan tasawuf, maka fungsinya sebagai makaman. Perbedaan zuhud yang sangat kuat yaitu bahwa zuhud yang dikatakan sebagai makamat bersifat individual. Sedangkan yang kedua, akhlak dan moral yang bersifat individual dan sosial. Dalam penanaman ini, zuhud terdapat istilah, yaitu zahid. Setelah ia berubah menjadi zahid, setelah ia berubah meningkat menjadi zahid, ia berubah menjadi sufi. Sufi ialah zahid. Sikap zuhud ini sering dikatakan sebagai ilmu pengantaran dari kemunculan ilmu tasawuf. Tahap perkembangan tasawuf pada abad 1 Hijriah sampai lebih kurang 2 Hijriah. Tasawuf masa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mempunyai julukan yaitu pembukaan negeri, pemimpin perang, pesuruhan Tuhan. Kaum zuhud ini menjadikan Nabi Muhammad sebagai mursyid tertinggi dalam Islam. Dan mereka beranggap pun beliau adalah manusia yang sempurna. Berasal dari tahnud, khalwat, kehidupan kerohanian yang beliau dilakukan semasa dalam Gua Hira. Di dalam Gua Hira, beliau tidak lupa mengingat Allah dan memujanya. Dan beliau membersihkan noda-noda hati yang mengotori jiwanya. Menurut Ibnu At-Tahilahi Al-Iskandariyah, bahwa tiada lebih berguna bagi hati selain uzalah kerohanian yang lain dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ialah beliau merasa hina dikarenakan beliau tidak bangun saat wahyu turun. Salah satu sabdanya ialah, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, penggantian siang dan malam adalah menjadi ayat-ayat besar bagi orang-orang, yakni semua kehidupan Nabi selalu dijadikan referensi oleh para sufi. Berawal dari pengalaman khalwatnya dalam Gua Hira, kebenaran mimpi masalah wahyu turun untuk beliau, dan pengalaman Isra Mi'raj. Masa Bani Umayyah sudahlah berada dengan kehidupan kerohanian sebelumnya. Tasawuf masa Bani Umayyah dilatari belakangnya adanya kemewahan, kemegahan, kekuasaan Umayyah dalam kehidupannya. Dalam situasi ini, kaum muslimin yang merasa soleh, mereka berkewajiban untuk menyuruh kehidupan zuhud, sederhana, tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu, dan lain-lain. Salah satu tokoh tasawuf pada masa ini ialah Abu Zar Al-Ghafari. Muncul baru istilah seperti Bukhain, kelompok yang selalu menganjurkan air mata kepedihan, Nusa ahli ibadah, Rabbaniyi ahli ketuhanan. Perkembangan tasawuf masa klasik sampai masa pertengahan, yaitu ada 5.
Pertama, pada abad 1 Hijriah sampai 2 Hijriah. Pertama, tasawuf abad pertama Hijriah dan kedua Hijriah. Menurut para ahli sejarah tasawuf, zuhud atau asketisme merupakan fase yang mendahului lahirnya tasawuf pada abad 1 Hijriah dan 2 Hijriah. Asketisme ialah tidak ada ketertarikan nafsu dengan dunia. Istilah populer digunakan pada masa awal adalah pertama nusa, kedua zuhad, ketiga ubad. Nusa adalah bentuk jamak dan nasid, yang artinya orang-orang yang telah menyediakan diri untuk mengerjakan ibadah ketuhanannya. Zuhad adalah bentuk plural dari zahid, yang artinya tidak ingin kepada dunia, kemegahan, kekuasaan, dan bentuk harta. Ketiga, uban. Uban adalah bentuk jamak dari abid, yakni orang-orang yang telah mengabdikan dirinya semata-mata kepada Tuhan. Kedua, tasawuf abad ketiga Hijriah dan 4 Hijriah. Tasawuf mulai mengalami perkembangan metode yang dikenali dengan istilah tingkat makamat serta keadaan hal, marifat, tauhid. Pada abad ketiga dan keempat Hijriah, dua aliran tasawuf yaitu aliran tasawuf Sunni. Tasawuf Sunni ialah tasawuf yang pokok ajaran yang terikat pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah aliran tasawuf semi falsafi. Tasawuf abad kelima Hijriah. Aliran tasawuf modern atau Sunni terus tumbuh dan berkembang pada abad 5 Hijriah. Aliran kedua bercorak semi filosofis. Aliran kedua pada abad ke-5 Hijriah. Pada dasarnya disebabkan oleh jayanya aliran teologi ahli sunnah wal jamaah melalui keunggulan Abu al-Hasan atas aliran-aliran. Yang keempat, tasawuf abad ke-6 Hijriah. Tasawuf filosofi merupakan tasawuf yang ajaran-ajaran memandukan antara pencapaian, pencerahan, mistikal, dan pemaparan secara rasional filosofi. Yang kelima adalah tasawuf abad ke-7 Hijriah dan sesudahnya. Periode abad ke-6 dan ke-7 Hijriah tidak kalah pentingnya, sebab pada periode ini justru tasawuf telah menjadi semacam filsafat hidup bagi sebagian besar masyarakat Islam. Sekian dari materi saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya sedang dalam pembelajaran. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.